Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dominasi pemerintahan Belanda di Indonesia. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Pada video kali ini kita berfokus pada dua, yakni kebijakan Kulturstelsel dan sistem ekonomi liberal. Adapun Kulturstelsel atau pelaksanaan sistem budidaya tanaman, kita lebih mengenalnya dengan nama sistem tanam paksa. Ini dicetuskan oleh Johannes van den Bos, di mana di sini ditanam tanaman yang laku dijual di pasar dunia. Van den Bos sendiri menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1830 sampai 1834. Tugas utama dari Van den Bos adalah mengisi kas negara yang kosong. Adapun latar belakang dilaksanakannya tanam paksa, yaitu utang negara yang menumpuk, tidak terbayar, dan kas negara sedang kosong. Hal ini dikarenakan Belanda dihadapkan pada berbagai pertempuran, antara lain Perang Jawa atau kita lebih mengenalnya dengan Perang Diponegoro, kemudian Perang Padri di Sumatera, dan Revolusi Belgia. Belgia ingin melepaskan diri dari Belanda. Selain itu, tanam paksa diberlakukan dikarenakan kegagalan sistem sewa tanah yang dilaksanakan Van der Kepelen. Sistem sewa tanah ini merupakan warisan dari Raffles yang masih dilanjutkan oleh Van der Kepelen. Adapun berbagai ketentuan dalam pelaksanaan tanam paksa, yakni diatur dalam Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22. Adapun ketentuannya, yakni penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Kemudian yang kedua, waktu dan pekerjaan diperlukan untuk menanam tanaman tanam paksa. Tidak boleh melebihi pekerjaan yang dilakukan untuk menanam padi. Tanah yang disediakan untuk tanaman tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat. Aturan selanjutnya adalah kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat atau petani, bisa disebabkan oleh keadaan alam, itu menjadi tanggungan pemerintah. Kemudian penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanam paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi. Selanjutnya, penduduk yang bukan petani atau yang tidak memiliki tanah diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah Belanda selama 65 hari dalam 1 tahun. Adapun pelaksanaan tanam paksa sendiri dari tahun 1830 sampai 1870, ini tanaman ekspor yang ditanam antara lain nila, gula, tebu, teh, tembakau, kapas, dan kopi. Pada pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan, misalnya saja luas tanah lebih dari 1/5, tanah masih terkena pajak, kelebihan hasil panen tidak dikembalikan kepada petani, kemudian para petani yang tidak memiliki tanah harus bekerja lebih dari 65 hari. Di sini juga muncul namanya kultur prosentan, yakni insentif bagi pegawai yang berhasil menarik hasil yang besar pada tanam paksa. Tanam paksa sendiri membawa keuntungan yang besar bagi pemerintah Belanda. Utang Belanda dapat dilunasi, melakukan pembangunan di Belanda, kemudian Amsterdam menjadi pusat perdagangan dunia. Adapun dampak tanam paksa bagi Indonesia, timbulnya bahaya kelaparan dan kematian di berbagai daerah, misalnya saja di Cirebon, Demak, Grobogan. Kemudian rakyat Indonesia menderita, apalagi ada kultur prosentan ini. Rakyat Indonesia menderita akibat adanya paksaan dari pegawai pribumi dan juga dari pemerintah kolonial Belanda. Terjadinya tindak korupsi dari para pegawai dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa. Rakyat semakin miskin karena sebagian tanah dan tenaganya harus disumbangkan secara cuma-cuma kepada Belanda. Tanam paksa juga membawa dampak positif bagi Indonesia, yakni mengenal penanaman tanaman ekspor, pembangunan sarana irigasi, dan juga pembangunan jaringan rel kereta api. Selanjutnya adalah pelaksanaan sistem ekonomi liberal, disebut juga politik pintu terbuka atau open door policy, yang mana Indonesia terbuka untuk modal pengusaha swasta asing. Tanam paksa secara bertahap dihapuskan dari lada, kemudian cengkeh dan pala, nila, teh dan kayu manis, tembakau, dan yang terakhir adalah kopi serta gula. Kemudian diterapkan sistem ekonomi liberal yang antara lain memiliki corak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi rakyat. Kemudian kegiatan ekonomi sehari-hari harus ditangani oleh pihak swasta.
Selanjutnya, paham liberal menuntut agar beberapa faktor yang dapat menghambat kehidupan ekonomi masyarakat harus dihapuskan. Misalnya saja sistem tanam paksa, kerja rodi, dan pajak yang berlebihan. Dalam sistem ekonomi liberal ini, tugas negara adalah memelihara ketertiban umum dan menegakkan hukum agar kehidupan ekonomi berjalan lancar. Sebab-sebab dilaksanakannya usaha swasta antara lain tanam paksa membawa penderitaan bagi bangsa Indonesia. Kemudian, kaum liberal menghendaki tidak ada campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Urusan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta. Kemudian di Parlemen Belanda dimenangkan oleh kaum liberal. Terjadinya pengaruh dari revolusi industri di Inggris. Kemudian muncul berbagai tokoh penentang tanam paksa, misalnya Douwe Dekker yang menulis novel Max Havelaar menggunakan nama samaran Multatuli, dan juga Frans van der Putte yang menulis buku Suiker Kontraktor atau kontrak-kontrak gula, dan juga dibukanya terusan Suez yang memudah akses dari Eropa sampai ke Indonesia. Di sini kemudian muncullah Undang-Undang Agraria tahun 1870. Undang-Undang Agraria ini diberlakukan oleh Engelbertus de Waal yang selaku Menteri Jajahan di Hindia Belanda. Tujuannya adalah memberikan peluang dan kemungkinan memberikan jaminan hukum kepada para pengusaha swasta agar dapat berkembang di Hindia Belanda. Kemudian melindungi hak-hak tanah penduduk agar tidak hilang atau jatuh ke tangan asing melalui penyewaan tanah, bukan menjual tanahnya kepada pihak asing. Di sini juga membuka kesempatan kerja yang lebih baik bagi penduduk Indonesia, utamanya dalam bidang buruh perkebunan. Di sini hak guna usaha membuat seseorang bisa menyewa tanah negara maksimal selama 75 tahun. Adapun dampak dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1970 yakni perkembangan perkebunan swasta di Hindia Belanda, khususnya di Jawa dan Sumatera. Selain itu juga perkembangan transportasi baik berupa pembangunan infrastruktur maupun alat transportasi seperti kereta api. Adapun isi Undang-Undang Agraria di sini pembagian tanah jajan yakni tanah milik pribumi dan tanah milik pemerintah. Kemudian pihak swasta dapat menyewa tanah baik milik pribumi maupun tanah milik pemerintah. Pemerintah akan mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. Akibat usaha swasta ini antara lain meningkatkan jumlah pengusaha asing yang menanam modalnya di Hindia Belanda, kemudian munculnya perkebunan-perkebunan swasta, berkembangnya pertambangan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Pulau Bangka, pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran, nanti ada namanya Kuli Ordonansi, yaitu undang-undang masalah perkulian, nanti ada hukuman terhadap kuli-kuli yang melarikan diri, namanya Punali Santie, yang terakhir adalah terjadinya eksploitasi tanah. Demikianlah materi mengenai dominasi pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, meliputi dua materi yakni kultur stelsel dan sistem ekonomi liberal. Semoga bermanfaat, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.